Halo, perkenalkan nama saya Anisha Syagia Destilani dengan NPM 214102041 dari Prodi Gizi kelas B Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai asupan gizi untuk penderita penyakit jantung koroner. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada mengenai penyakit jantung koroner, yang kedua rekomendasi diet yang baik untuk penderita penyakit jantung koroner, dan yang ketiga ada anjuran makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung koroner. Mari kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penyakit jantung koroner. Pembahasan yang pertama ada mengenai definisi jantung koroner. Apa sih penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner atau PJK adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh adanya penyempitan dan penyumbatan arteri koronaria yang mengalirkan darah ke otot jantung. Penyempitan atau penyumbatan arteri koroner disebabkan zat lemak kolesterol dan trigliserida yang semakin lama semakin banyak dan menumpuk di bawah lapisan terdalam endotelium dari dinding pembuluh darah arteri, menurut Soeharto tahun 2004. Kadar kolesterol tadi yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner ini dapat mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner. Berikut total kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol total normalnya itu kurang dari 240 mg per desiliter, dan jika tinggi dia akan melebihi dari 204 mg per desiliter. Kemudian ada LDL, normalnya itu kurang dari 160 mg per desiliter, dan jika tinggi dia melebihi dari 160 mg per desiliter. Untuk HDL normalnya lebih dari 40 mg per desiliter, dan jika dia tinggi dia akan kurang dari 40 mg per desiliter. Untuk trigliserida dia normalnya adalah kurang dari 200 mg per desiliter dan tinggi lebih dari 200 mg per desiliter. Pembahasan selanjutnya adalah gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama ada nyeri dada atau angina. Nyeri dada atau angina ini adalah nyeri dada yang teramat sangat intens akibat otot jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah kayak oksigen. Rasa sakitnya mirip dicubit atau dada tertindih benda berat. Sensasi dicubit tersebut dapat menyebar ke pundak, lengan, leher, rahang, dan punggung bagian kiri. Bisa juga seperti menembus dari depan dada ke punggung. Rasa nyeri dapat muncul dan menjadi lebih parah saat pasien sedang beraktivitas berat, misalnya berolahraga. Namun perlu diketahui juga bahwa gejala angina pada pria dan wanita berbeda. Wanita cenderung lebih sering mengalami serangan jantung yang diawali kemunculan rasa nyeri spesifik di bawah dada dan perut bagian bawah. Namun perlu diingat juga, tidak semua nyeri dada adalah gejala penyakit jantung koroner. Nyeri dada akibat penyakit jantung koroner umumnya biasa disertai oleh gejala lainnya seperti keringat dingin. Yang kedua, ada sesak nafas. Jantung yang tidak berfungsi normal akan kesulitan memompa darah ke paru-paru, sehingga akan kesulitan bernafas. Selain itu, cairan yang berkumpul di paru-paru juga menyebabkan sesak napas bertambah parah. Sesak napas yang menjadi gejala dari penyakit jantung koroner biasanya terjadi bersamaan dengan nyeri dada. Yang ketiga ada serangan jantung atau acute myocardial infarction. Bila aliran darah ke pembuluh arteri koroner terhalang sepenuhnya, terjadilah serangan jantung atau myocardial infarction. Yang keempat ada payah jantung atau ischemic heart disease. IHD adalah singkatan umum di dunia medis untuk penyakit ischemic heart disease, yaitu suatu penyakit pada jantung akibat penyempitan pembuluh darah jantung yang mana dapat berakibat menjadi suatu serangan jantung. Bila gejala-gejala yang disebutkan tadi telah dirasakan, maka perlu konsultasi ke dokter agar penyakit jantung koroner ini dapat diatasi dengan cepat atau diobati dengan cepat. Pembahasan berikutnya mengenai penyebab jantung koroner. Penyebab jantung koroner ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada faktor penyebab yang dapat diubah, dan yang kedua ada faktor penyebab yang tidak dapat diubah. Faktor penyebab yang dapat diubah yang pertama ada keturunan, hipertensi, dan hiperkolesterol.
kolesterolemi dipengaruhi juga oleh faktor genetik. Sebagian kecil orang dengan makanan sehari-harinya tinggi lemak jenuh dan kolesterol, ternyata kadar kolesterol darahnya rendah. Sedangkan kebalikannya, ada orang yang tidak dapat menurunkan kadar kolesterol darahnya dengan diet rendah lemak jenuh dan kolesterol. Hal tersebut diakibatkan oleh faktor genetik. Akan tetapi, kelompok ini hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar manusia dapat mengatur kadar kolesterol darahnya dengan diet rendah lemak jenuh dan kolesterol. Jika ada anggota keluarga yang terkena PJK pada usia yang relatif muda, di bawah 50 tahun, meskipun demikian, agaknya faktor ini lebih banyak disebabkan kesamaan gaya hidup. Yang kedua, ada jenis kelamin. Morbiditas akibat PJK pada laki-laki 2 kali lebih besar dibandingkan pada wanita, dan kondisi ini terjadi hampir 10 tahun lebih dini pada laki-laki daripada wanita. Estrogen bersifat protektif pada wanita, namun setelah menopause, insidensi PJK meningkat dengan cepat dan sebanding dengan laki-laki. Sebelum menopause, wanita mempunyai HDL lebih tinggi dan LDL lebih rendah dibandingkan laki-laki. Setelah menopause, LDL meningkat, menurut Lewis 2007. Kemudian yang ketiga ada umur. Didapatkan hubungan antara umur dan kadar kolesterol, yaitu kadar kolesterol total akan meningkat dengan bertambahnya umur. Di Amerika Serikat, kadar kolesterol pada laki-laki maupun perempuan mulai meningkat pada umur 20 tahun. Pada laki-laki, kadar kolesterol akan meningkat sampai umur 50 tahun dan akhirnya akan turun sedikit setelah 50 tahun. Kadar kolesterol perempuan sebelum menopause antara usia 45 tahun sampai 60 tahun lebih rendah daripada laki-laki dengan umur yang sama. Setelah menopause, kadar kolesterol perempuan biasanya akan meningkat menjadi lebih tinggi daripada laki-laki. Dari penelitian Cooper pada tahun 2000, laki-laki yang sehat didapatkan peningkatan kadar kolesterol total dengan bertambahnya umur. Akan tetapi, kadar HDL kolesterol akan tetap konstan, sedangkan kadar LDL kolesterol cenderung meningkat. Selanjutnya, ada faktor penyebab yang tidak dapat diubah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah melebihi 140/90 mmHg atau lebih dari 130/800 mmHg. Tekanan darah yang terus meningkat dalam jangka waktu panjang akan mengganggu fungsi endotel, sel pelapis dinding dalam pembuluh darah termasuk pembuluh koroner. Disfungsi endotel ini mengawali proses pembentukan kerak yang dapat mempersempit lubang koroner. Pengidap hipertensi beresiko 2 kali lipat menderita penyakit jantung koroner. Resiko jantung menjadi berlipat ganda apabila penderita hipertensi juga menderita diabetes mellitus, hiperkolesterol, atau terbiasa merokok. Selain itu, hipertensi juga dapat menebalkan dinding bilik kiri jantung yang akhirnya melemahkan fungsi pompa jantung, menurut Yahya tahun 2010. Risiko PJK secara langsung berhubungan dengan tekanan darah. Untuk setiap penurunan tekanan darah diastolik sebesar 5 mmHg, risiko PJK berkurang sekitar 16%. Yang kedua ada kolesterol. Kolesterol, lemak, dan substansi lainnya dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah arteri, sehingga lumen dari pembuluh darah tersebut menyempit dan menyebabkan aterosklerosis. Penyempitan pembuluh darah ini akan menyebabkan aliran darah menjadi lambat, bahkan dapat tersumbat sehingga aliran darah pada pembuluh darah koroner yang fungsinya memberi oksigen ke jantung menjadi berkurang. Kurangnya oksigen akan menyebabkan otot jantung menjadi lemah, sakit dada, serangan jantung, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga, ada pola makan. Pola makan tidak sehat juga dapat menyebabkan terjadinya PJK. Terlalu banyak makan junk food, goreng-gorengan, fast food, dan kurangnya konsumsi buah-buahan dan sayur dapat menjadi penyebab dari PJK. Yang keempat, ada merokok. Resiko penyakit jantung koroner pada perokok 2-4 kali lebih besar daripada yang bukan perokok. Kandungan zat racun pada rokok antara lain tar, nikotin, karbon, monoksida.
Rokok akan menyebabkan penurunan kadar oksigen ke jantung, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, penurunan kadar kolesterol HDL, peningkatan penggumpalan darah, dan kerusakan endotel pembuluh darah koroner. Merokok meningkatkan risiko terkena PJK sebanyak 2-6 kali lebih besar dibandingkan dengan bukan perokok. Rokok menurunkan kadar level estrogen. Resiko juga sesuai dengan jumlah rokok yang dihisap dan penggunaan rokok dengan nikotin rendah dan berfilter tidak menurunkan resiko. Seseorang yang terkena paparan kronik terhadap rokok meningkatkan resiko terkena PJK. Yang kelima ada diabetes. Diabetes mellitus adalah suatu keadaan di mana terjadi kadar gula darah melebihi kadar normal, yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Hal ini dapat diakibatkan oleh gangguan produksi insulin dari pankreas ataupun ketidakmampuan insulin untuk bekerja secara maksimal. Gejala penting dari diabetes mellitus adalah banyak kencing atau poliuria, banyak minum atau polidipsia, dan banyak makanan atau poliphagia. Namun berat badan terus menurun. Kumpulan gejala akibat peningkatan kadar gula darah akibat kekurangan hormon insulin, baik absolut maupun relatif. Berdasarkan hasil penelitian Framingham dalam DIRPHAM P2PL 2011, 1 dari 2 orang penderita diabetes mellitus akan mengalami kerusakan pembuluh darah dan peningkatan resiko serangan jantung. Pada diabetes mellitus akan timbul proses penebalan membran basalis dari kapiler dan pembuluh darah arteri koronaria, sehingga terjadi penyempitan aliran darah ke jantung. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Insiden terkena PJK meningkat 2-4 kali lebih besar pada orang yang terkena diabetes. Orang dengan diabetes cenderung lebih cepat mengalami degenerasi jaringan dan disfungsi dari endotel. Kemudian yang keenam ada kegemukan dan kurang aktivitas. Obesitas merupakan keadaan di mana indeks massa tubuh atau IMT berkisar antara 25 sampai 29,9 kg per meter kubik. Obesitas akan menambah beban kerja jantung. Obesitas juga dapat meningkatkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen dan berperan gaya hidup yang pasif. Lemak tubuh yang berlebih, terutama obesitas abdominal dan terutama adanya penumpukan lemak di bagian sentral tubuh akan meningkatkan resiko PJK. Berbagai penelitian menunjukkan orang yang kurang bergerak lebih mudah terkena PJK dibandingkan dengan orang aktif bergerak atau aktif bekerja fisik, baik karena berolahraga secara teratur, bertukang, berkebun, maupun kegiatan fisik lainnya. Aktivitas fisik akan meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan faktor risiko koroner lainnya seperti tekanan darah tinggi, kegemukan, maupun diabetes. Maka kita patut menghindari apa saja penyebab dari penyakit jantung koroner yang tadi telah disebutkan, seperti merokok atau misalnya kurang aktivitas fisik. Kita harus hindari itu agar tidak terjadi penyakit jantung koroner pada diri kita. Selanjutnya adalah tahapan terjadinya penyakit jantung koroner. Jantung koroner ini terjadi karena sumbatan aterosklerosis. Gambar di samping adalah proses aterosklerosis. Proses dapat dipercepat dengan faktor resiko seperti merokok, diabetes mellitus, hipertensi, dan faktor resiko lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada prevalensi penyakit jantung koroner. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa diperkirakan 110 juta orang mengalami PJK di seluruh dunia. 8,9 juta mengalami kematian akibat PJK, sekitar 15,6% dari seluruh kematian. Hal ini menunjukkan bahwa PJK ini memang penyakit yang mematikan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai diet pangan yang tepat untuk penderita penyakit jantung koroner. Yang pertama ada pengaturan diet pada penyakit jantung koroner. Pola makan menjadi perhatian khusus dalam pencegahan penyakit jantung dan kardiovaskular, terutama penyakit jantung koroner. Modifikasi faktor risiko merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan penyakit jantung dan kardiovaskular, terutama modifikasi pola makan.
Diet pada pasien penyakit jantung koroner yang dipilih adalah diet Mediterania. Diet Mediterania, pola diet Mediterania ini biasanya didasarkan pada makanan yang diproses secara keseluruhan atau minimal. Konsumsi makanan protektif seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun, serta kurangi makanan yang merugikan, seperti makanan cepat saji, minuman manis, produk biji-bijian olahan, dan makanan yang diproses atau padat energi dengan asupan daging merah dalam jumlah sedang. Selanjutnya ada anjuran diet Mediterania. Yang dianjurkan yang pertama ada minyak zaitun atau minyak canola. Frekuensi dan jumlah yang dikonsumsi itu 4-6 sendok makan per hari. Yang kedua ada kacang-kacangan dengan frekuensi dan jumlah yang dikonsumsi sebanyak 2-4 porsi per hari atau 1/4 gelas. Yang ketiga ada buah-buahan dengan frekuensi dan jumlah yang dikonsumsi 2-4 porsi per hari. Yang keempat ada sayuran dengan frekuensi dan jumlah konsumsi 4-8 porsi per hari. Yang kelima ada ikan dengan frekuensi dan jumlah yang dikonsumsi 2-3 kali per minggu. Kemudian yang keenam ada daging ayam dengan frekuensi dan jumlah konsumsi 1-3 kali per minggu. Dan yang ketujuh ada nasi, kentang, gandum, dan lain-lain dengan frekuensi dan jumlah konsumsi 4-6 porsi per hari. Perlu juga dibatasi untuk konsumsi makanan minuman manis, seperti minuman bersoda, roti kemasan, dan kue kering. Itu frekuensi dan jumlah konsumsinya sebanyak 1-2 kali per bulan. Untuk makanan perlu juga dibatasi makanan berlemak seperti daging merah, gorengan, kuning telur, dan boleh dikonsumsi dengan frekuensi dan jumlah makan 1-2 kali per bulan. Piramida diet Mediterania. Berikut ini adalah gambar dari piramida diet Mediterania. Untuk memudahkan praktik diet Mediterania dalam menu harian kita, menu makanan pola diet ini terbagi menjadi bentuk piramida. Berikut ini adalah aturannya. Yang pertama ada lapisan ketiga atau lapisan yang paling bawah dan yang paling besar porsinya. Pada lapisan ketiga piramida adalah menu makanan yang wajib diasup setiap hari seperti buah-buahan segar, karbohidrat kompleks seperti beras merah, gandum utuh, beras coklat, kemudian sayur-sayuran utuh, kacang-kacangan, polong-polongan, dan minyak zaitun. Berikutnya ada lapisan kedua atau lapisan tengah. Seperti yang kita ketahui, semakin ke atas bidang piramida semakin sempit dan runcing. Maka pada lapisan kedua berisi jenis makanan yang boleh dikonsumsi hanya seminggu sekali. Makanan-makanan tersebut adalah makanan-makanan laut, daging unggas, telur, susu, dan produk olahannya seperti mentega dan yogurt. Kemudian ada lapisan pertama. Pada puncak piramida diet Mediterania berisi makanan yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi sebulan sekali saja, seperti daging merah, makanan manis, snack yang gurih, dan jenis makanan yang berpengawet. Jenis makanan tersebut sebaiknya dikonsumsi dalam konteks rekreasional saja atau sesekali saja. Selanjutnya ada alasan diet pangan yang dianjurkan. Yang pertama ada memilih karbohidrat kompleks. Mengapa kita harus memilih karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang sangat penting bagi tubuh. Kandungan nutrisi di dalamnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Makanan kaya serat larut yang ditemukan dalam karbohidrat kompleks seperti apel dan oatmeal dapat membantu menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Karbohidrat kompleks diketahui membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga dapat memberikan energi maksimal dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Karbohidrat kompleks dibagi menjadi 2 jenis, yaitu serat dan pati. Serat sangat penting bagi tubuh karena dapat melancarkan sistem pencernaan dan mengontrol kadar kolesterol. Beberapa jenis makanan yang mengandung serat diantaranya biji-bijian seperti beras merah, kacang, gandum, sayur, dan buah. Yang kedua adalah membatasi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh seperti lemak dari hewani, lemak ini mampu meningkatkan kadar LDL tubuh.
Dianjurkan untuk penderita penyakit jantung koroner untuk mengurangi asupan protein hewani, terutama daging merah dan produk susu berlemak tinggi. Lemak trans biasa terkandung dalam makanan olahan seperti cake, cookies, keripik, makanan cepat saji, atau makanan yang diolah menggunakan minyak yang berulang kali dipakai. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya lemak trans. Jenis lemak ini mampu meningkatkan kadar LDL. Yang ketiga ada meningkatkan konsumsi lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh yang dipilih adalah PUFA atau lemak tak jenuh ganda. Mengganti lemak jenuh dengan PUFA dapat menurunkan LDL dan HDL. Sumber utamanya adalah omega 6. PUFA adalah minyak sayur, salad dressing, dan margarin yang dibuat dari minyak. Sumber utama omega 3 PUFA adalah minyak ikan, kapsul minyak ikan, dan ikan laut. Yang keempat ada banyak makan serat. Mengapa harus banyak makan serat? Serat larut air pada kacang-kacangan, oats, buah. Ini dapat menurunkan serum kolesterol dan KLDL. Serat dapat mengikat bile acid yang menurunkan serum kolesterol dan membuat cadangan bile acid penuh. Ada jenis makanan yang direkomendasikan. Yang pertama ada ikan. Ikan, khususnya ikan yang berlemak seperti salmon dan tuna merupakan makanan yang ramah jantung. Omega 3 di dalamnya termasuk jenis asam lemak tak jenuh yang baik dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung koroner. Yang kedua ada biji-bijian dan gandum utuh. Oatmeal dan gandum murni baik untuk pasien penyakit jantung. Oatmeal juga mengandung senyawa antioksidan yang menjaga fungsi serta kesehatan pembuluh darah arteri. Kandungan beta-glukan di dalamnya pun memberikan manfaat dalam mengontrol kadar kolesterol darah. Berikutnya ada kacang kenari dan almond. Kacang kenari atau nama aslinya walnut beserta almond memiliki kandungan lemak tak jenuh, serat, omega 3, vitamin E, sterol, dan asam amino L-arginin. Makanan ini dapat dikonsumsi sebagai cemilan bagi penderita penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada alpukat. Zat-zat yang terkandung di dalam buah alpukat seperti asam lemak tak jenuh, antioksidan polifenol, karotenoid, vitamin E, filosterol, dan squalene bersifat larut dalam lemak. Semuanya senyawa tersebut sangat populer dengan manfaatnya dalam menurunkan kadar kolesterol. Berikutnya ada contoh menu untuk penderita penyakit jantung koroner. Untuk makan pagi dapat berupa nasi putih, omelet putih telur, bolognese tempe, dan untuk snack pagi hari dapat mengkonsumsi puding buah. Menu untuk siang hari dapat konsumsi yang pertama ada nasi merah dengan rolade ayam, tahu bumbu kalio, sop wortel, dan buahnya semangka. Untuk menu sore hari dapat berupa untuk snacknya dapat berupa gandum isi tuna, dan untuk makan malamnya atau makan sorenya bisa mengonsumsi mix nasi antara nasi putih dan nasi merah, terus pepes kakap, tempe bumbu Bali, sayur asem, dan sate buah. Sekian penyampaian yang saya dapat sampaikan mengenai asupan gizi untuk penderita penyakit jantung koroner. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah.